Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Filsafat Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bahasa dan hubungan logika dengan bahasa. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Maya Sofia Rahmatika, NIM 2019-35024, dan di sini juga ada Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Matematika. Saya dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dalam materi ini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada hubungan logika dengan bahasa. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bahasa. Istilah bahasa adalah padanan dari kata lingua dari bahasa Latin yang memiliki arti bahasa atau lidah, berpadanan dengan language dalam bahasa Inggris. Ada beberapa definisi mengenai bahasa. Bahasa merupakan suatu cara yang sistematis untuk berkomunikasi menggunakan suara atau simbol yang biasa dipakai. Suatu sistem kata yang digunakan dalam suatu disiplin khusus atau suatu kelompok masyarakat, tanda yang digunakan untuk mengekspresikan gagasan seseorang kepada orang lain, dan sebuah sekumpulan kalimat. Jadi kesimpulannya, bahasa merupakan suatu sistem komunikasi manusia yang menggunakan tanda-tanda seperti suara, gerak tubuh, atau simbol. Hal ini dikutip dari Nordquist 2014. Menurut Puspo Pojo 1991, keunikan manusia terletak pada kemampuannya berbahasa. Pikiran dan bahasa merupakan tempat terjadinya realitas. Berpikir berarti membiarkan realitas sebagai peristiwa berbahasa. Sebagai alat komunikasi yang kompleks, bahasa dapat berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan menggunakan mulut yang disebut sebagai bahasa lesan atau ucapan. Selain itu, bahasa memuat kalimat-kalimat, simbol, atau gerak tubuh. Penggunaan simbol tidak boleh semena-mena, agar tidak terjadi komunikasi yang tidak benar. Bahasa dalam arti konsep bermakna bahwa kalimat yang terdiri atas kumpulan kata masing-masing memiliki makna. Makna kata yang menyatakan hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili. Contohnya yang pertama, kata 5 dalam matematika menunjukkan kuantitas dari sekumpulan objek. Yang kedua, kata akar dalam kalimat pohon itu tumbang karena akarnya sudah mati. Dalam hal ini, kata akar bermakna secara umum. Yang ketiga, sedangkan kata akar dalam matematika dengan konteks persamaan berbeda maknanya dengan kata akar pangkat 2 dari, walaupun semua terjadi dalam matematika. Selanjutnya ada tata bahasa. Tata bahasa merupakan bagian yang sangat penting dalam bahasa. Bagian bahasa yang menganalisis makna kata ialah semantik, sedangkan yang membahas asal-usul bentuk kata adalah etimologi. Semantik menjadi bagian yang penting dalam kajian filsafat termasuk filsafat matematika. Selanjutnya ada hubungan bahasa dan pikiran. Filsafat bahasa menaruh perhatian besar terhadap 4 masalah utama, yaitu tentang hakikat makna, penggunaan bahasa, pengetahuan bahasa, dan hubungan bahasa dengan realitas. Wittgenstein berpandangan eratnya hubungan antara bahasa dan pikiran. Pendapat itu disepakati oleh semua ahli. Masalahnya adalah para ahli berbeda berpendapat tentang apakah manusia berbahasa lalu memerlukan pikiran atau berpikir membutuhkan bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut dua pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Wittgenstein berpendapat bahasa merupakan alat pikiran, yang berarti bahasa mendahului pikiran. Hal ini dikutip dari Kay and Kempton 1984, Widyarso 2005.
Yang kedua, menurut Donald Davidson. Donald Davidson berpendapat bahwa peran bahasa dan pikiran itu seimbang, sebab tidak mungkin menjelaskan yang satu tanpa yang lain. Kesimpulan dari materi bahasa ini, pentingnya bahasa dalam kehidupan, terlebih dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tercermin pada pengakuan bahasa, logika, matematika, dan statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa memuat tata bahasa dan kumpulan kata-kata yang juga ada pada logika, matematika, dan sebagainya. Kemudian, untuk pokok pembahasan yang kedua, yaitu hubungan logika dengan bahasa. Istilah bahasa dan logika adalah pengertian yang abstrak. Logika dapat digunakan sebagai landasan untuk berbahasa dalam rangka berkomunikasi untuk sesama manusia dan juga untuk menganalisis bahasa. Suatu pernyataan dikatakan logis atau tidak harus dianalisis oleh logika. Dengan demikian, logika dapat digunakan sebagai batu uji bagi logis dan tidaknya suatu pernyataan. Bahasa yang baik, benar, dan logis akan memuat pernyataan-pernyataan logis dan sesuai dengan fakta atau gejala yang ada. Dalam kehidupannya, manusia selalu berhubungan dengan realitas dunia. Oleh karena itu, berbahasa dalam rangka berkomunikasi termasuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan realitas harus dapat disampaikan sesuai dengan realitas itu sendiri. Bitbol 2002 menyatakan bahwa logika mempersyaratkan suatu hubungan yang tajam antara aktivitas dan bahasa. Oleh karena itu, pernyataan harus menunjukkan struktur logis dan bentuk dari realitas faktual yang diwakili. Dengan demikian, pendapat yang menyatakan bahwa pikiran adalah proporsi yang bermakna dapat diterima. Selanjutnya ada komunikasi antar manusia. Komunikasi antar manusia yang menggunakan bahasa memuat serangkaian proporsi yang logis. Bahasa akan dapat ditangkap maknanya dengan baik dalam arti bahasa yang logis. Apabila dapat dinilai atau diukur kesahihannya. Dengan demikian, logika dapat digunakan untuk menyelidiki makna bahasa termasuk di dalamnya makna proporsi. Logika dapat digunakan untuk memperlihatkan struktur bahasa. Dua term ini saling berkaitan dalam suatu pernyataan. Subjek dalam suatu pernyataan merupakan bagian yang penting, sedangkan predikat biasanya didefinisikan sebagai suatu kelompok kata yang diletakkan sesudah objek atau melengkapi makna pernyataan. Hal ini dikutip dari Nordquist 2014. Kesimpulan dari materi hubungan logika dan bahasa ini yaitu bahasa juga dapat disajikan dalam bentuk logika simbolik atau symbolic language. Bahasa yang dinyatakan dengan simbol logika memberikan keuntungan singkat dan terlihat strukturnya, sehingga memberikan kemudahan untuk menentukan kebenarannya. Aturan-aturan inferensi memberi kemudahan untuk melihat kesahihan suatu penarikan kesimpulan. Hal itu disebabkan karena dalam proses penentuan kebenaran maupun penarikan kesimpulan tidak terganggu oleh makna kalimat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.